Shalom, salam kamu spesial. Malam ini menjadi malam yang istimewa karena kita bisa berjumpa dan kita bisa merenungkan firman Tuhan dan melihat apa yang sedang terjadi. Karena itu saya ingin mengangkat satu topik panas. Ustadz Agustan segera dijemput polisi. Kristen harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Kadrun kacau sekali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengambil potongan video dari channel Laskar Kristus, dan di situ dengan jelas ditunjukkan bahwa Kohani yang adalah juga seorang mu'alaf berkata bahwa ada banyak laporan ke polisi terhadap Ustadz Agustan karena Ustadz Agustan kentuti Alkitab. Dan Kohani berkata bahwa Polda Jabar akan segera untuk menjemput Ustadz Agustan. Nah, memang sangat memprihatinkan karena Ustadz Agustan sedang sakit dan kelihatannya parah sekali penyakit yang dia derita. Tapi bagusnya kita akan menyaksikan video ini. Mari kita saksikan. Saya akui. Ya, jadi ini banyak laporan, ada laporan polisi, ada ini itu. Ini kekhilafan ya. Saya sendiri mengakui bahwa itu salah. Islam sangat melarang kita untuk menghina agama lain, membalas hinaan dengan hinaan. Itu nggak boleh. Dalam kita diajarkan untuk tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Orang menyembah batu pun kita nggak boleh hina batunya. Kalau kita menyerukan kebaikan dengan hikmah dan membalas mereka, hinaan mereka atau perdebatan dengan cara yang baik dan benar. Jadi Pak Agus sekarang juga posisi sakit. Kita jenguk karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Setelah kita menyaksikan potongan video yang saya ambil dari channel Laskar Kristus, kita dapat melihat di situ bahwa Kohani dengan jelas menekankan bahwa Polda Jawa Barat akan menjemput Ustadz Agustan. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya pikir sungguh memprihatinkan karena Ustadz Agustan sedang ada dalam kondisi yang sangat-sangat sakit, ya, pucat, dan saya lihat sangat-sangat menderita. Dan saya pikir nggak sampai hati lah kalau beliau harus dibawa ke Polda. Tapi ya, itulah kita sebagai warga negara yang baik, kita harus siap kalau kita membuat kesalahan. Nah, oleh sebab itu mari sebagai orang Kristen kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengangkat dua hal. Yang pertama bahwa orang Kristen harus sadar bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya, kita baca dalam Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Di situ dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali orang atau masyarakat dari satu negara atau satu bangsa protes. Mereka suka berkata bahwa wah, pemerintah ini salim, pemerintah ini jahat, pemerintah ini tidak adil, ya, pemerintah ini membenci satu golongan tertentu. Kita tidak mau dengar pemerintah yang ada. Saya pikir kalau kita orang Kristen tidak boleh, ya, karena firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa semua pemerintah yang ada itu atas kehendak Tuhan, atau kita harus belajar untuk sadar bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya apapun
pemerintah yang ada, bagaimanapun cara pemerintah itu memerintah, ya, ada pemerintah yang berasal dari Allah. Seringkali orang berkata, ya seperti apa yang terjadi dengan Pak Jokowi, ya, dikatakan ada kecurangan, ya, ada kotak dari kardus dan sebagainya. Ya, kalau Pak Jokowi sudah terpilih, kita harus menghormati bahwa dia adalah pemerintah yang berasal dari Allah. Bahkan firman Tuhan ini berkata bahwa pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi artinya kita harus menghormati. Ya, kita harus menghormati pemerintah yang ada, kita harus menghormati aturan yang ada. Pemerintah membuat aturan, kita harus belajar untuk taat sebagai masyarakat yang baik. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kita harus berdoa buat pemerintah, kita harus terus berdoa supaya Tuhan menolong pemerintah untuk memimpin negara ini dengan baik. Karena mereka adalah pemerintah yang berasal dari Allah. Dan Tuhan mau supaya kita takut, kita tunduk, kita taat. Ya, dan saya senang karena dalam video itu Ustadz Agustan berkata bahwa dia bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah perbuat. Wow, gentle. Ya, cuman memang kasihannya Ustadz Agustan ada dalam keadaan sakit yang cukup parah. Saya pikir kalau kemudian berurusan dengan pemerintah, kemudian dengan kepolisian, kemudian masuk sel atau masuk penjara, kan kasihan, ya, istri dan anak-anak, mamanya yang sudah tua, ya kasihan sekali, ya. Tapi ini pembelajaran bahwa kita harus belajar untuk tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, orang Kristen yang melawan pemerintah akan mendapatkan hukuman. Dalam Roma 13 ayat 2-4 di situ dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, ini luar biasa, ya, ayat-ayat firman Tuhan ini mengajar kita sebagai masyarakat, kita harusnya belajar untuk tidak melawan pemerintah, tidak melawan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, karena apa? Kalau kita melawan, kita melakukan kesalahan, tindakan melawan hukum, maka saya percaya kita sedang mendatangkan hukuman seperti firman Tuhan katakan. Karena itu kita harus belajar taat. Kalau pemerintah melarang untuk kita menghina agama lain, jangan menghina. Karena tiap agama punya prinsip, punya kepercayaan, punya doktrin. Biarkan saja. Ya, yang penting kita setia dengan doktrin kita. Kita buktikan kebaikan dari doktrin kita. Ya. Kemudian dengan jelas bahwa pemerintah di sini adalah dipakai Allah, ya, untuk kebaikan kita, ya. Jadi pemerintah dipakai Allah untuk mengatur sehingga situasi bisa aman, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi ketidakadilan, kesewenang-wenangan, tidak terjadi yang kuat menindas yang lemah, ya. Nah, dengan jelas yang luar biasa yang saya perhatikan dari ayat firman Tuhan ini, hanya beberapa ayat saja, tapi berulang-ulang dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau kita berbuat jahat, berbuat melanggar hukum, Tuhan akan memakai pemerintah untuk membalaskan muka Allah atas kita. Maaf, tetapi Ustadz Agustan sudah melakukan sesuatu yang salah, melawan hukum, menghina agama lain. Ya, dan ini adalah perbuatan melawan hukum. Nah, pemerintah bisa dipakai oleh Allah untuk membalaskan muka. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan. Harusnya kita saling menghormati, saling toleransi, sehingga negara ini terus menjadi aman. Nah, ada orang yang seringkali bertanya, ya, itu biasanya dalam pelajaran etika.
kita taat sampai di mana kepada pemerintah? Ya, bukankah kita teristimewa hubungan kita dengan Allah? Kita kan Allah lebih tinggi dari pemerintah. Oh, kalau saudara belajar etika yang baik dengan jelas, kita harus belajar taat kepada pemerintah sepanjang tidak menyangkut hubungan pribadi kita dengan Allah. Ya, apa maksudnya, saudara-saudara? Contohnya, mungkin satu waktu pemerintah dalam keputusannya menganggap bahwa ibadah itu mengganggu. Dan kemudian kita dilarang untuk ibadah. Contohnya saja ya, dalam Kristen. Apakah kita harus taat? Maksud saya adalah beribadah di gereja. Contoh. Apakah kita harus taat? Saya pikir ya kalau memang pemerintah melakukan itu, kita harus belajar taat. Tetapi pemerintah tidak bisa melarang kita di rumah, di kamar kita berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita taat sampai pada tahap itu. Kenapa? Karena ada hukum pemerintah, tapi ada lebih tinggi dari hukum pemerintah adalah hukum Allah. Yaitu hukum Allah, kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus lebih taat. Karena itu ini pembelajaran yang baik buat kita semua. Saya berharap ya apologet Kristen ya yang punya channel YouTube jangan menghina, jangan menyerang agama lain. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan itu sedang melawan hukum. Dan kalau terjadi ditangkap kemudian dipenjara, ya ini karena kita melawan hukum. Kita harus belajar taat. Mungkin orang tidak setuju dengan saya, silakan saja. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini benar. Kita harus menghormati. Saudara bisa baca Alkitab dengan jelas. Paulus, Rasul Yohanes, Petrus tidak pernah melawan pemerintah, tidak pernah dalam tanda kutip menyerang agama lain atau menghina agama lain. Karena mereka juga belajar untuk menghormati. Karena itu mari, secara khusus buat saudara kita, Ustadz Agustan, kuatkan hatimu kalau engkau dijemput oleh kepolisian, kuatkan. Dan kita berdoa supaya Tuhan akan menolong saudara kita, Ustadz Agustan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Ustadz Agustan sedang ada di dalam sakit. Tuhan, engkau datangi dia, engkau jamah, engkau sembuhkan dia, engkau nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan keagungan-Mu. Kami berdoa jamah dan sembuhkan dia. Dan Tuhan tolong kalau dia akan diproses secara hukum, Tuhan kuatkan dia, kuatkan istri, anak-anaknya, mamanya, Tuhan kuatkan. Tuhan tolong buat kehidupan mereka, buat ekonomi mereka. Tuhan campur tangan, nyatakan kemuliaan. Tuhan ampuni Ustadz Agustan, selamatkan dia, rampas dia dari api neraka. Nyatakan kemuliaan-Mu, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Subscribe itu gratis, dan itu akan menolong, memberi semangat, dan mengembangkan channel saya. Dan jangan lupa memberi komentar, menekan lonceng, sehingga setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Dan kalau engkau diberkati, jangan lupa bagikan ke grup-grup yang lain, seperti grup WA, di Facebook, atau grup apa saja, sehingga ada banyak orang diberkati. Saya percaya kalau engkau membuka hatimu malam, engkau pasti juga akan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau malam ini. Bagi engkau yang belum percaya, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya percaya hidupmu akan mengalami perubahan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.